Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya seperti sebelum-sebelumnya. Dan sebelum menuju ke Bro Ayung, mohon izin mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak semuanya. Baik, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Tak nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Semoga kita masih tetap bisa diterima ya Pi ya. Betul. Dan yang mau ditanyain apa? Iya. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ada cerita apa? Cepet-cepet bisa, soalnya hewannya lagi gimana gitu Iya. ya. Oke, ini ada sebuah cerita dari Mas Andi. Sebut saja namanya Andi, seorang Mas pemuda. Andi itu siapa? Andi adalah seorang kawan, Bi. Kawan. Kawan saya. Kalau sekarang sih umurnya sekitar 40, ya sarser lah. Tapi tua dia jauh gitu ya. Iya, Dekatnya iya. ke saya malahan. Jadi 40. Jauh, beda hari gitu ya. 40 sekian lah begitu ya. Jadi mengisahkan peristiwa dulu ketika dia beranjak menikah. Menikah itu sekitar umur 30-an tahun. Berarti 10 tahun yang lalu ya? Betul, 10 tahun yang lalu. Pernikahan begitu penting Mas dalam kehidupan manusia. Ya, pembukaannya begitu Bi. Ya sekali seumur hidup, langit dadi bumi, bumi dadi langit. Ngaksi kena kabeh katanya. Apalagi pernikahan yang diridhoi. Kadang-kadang hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang bermain di hal tertentu. Ngomong apa sih Di? Aku bilang kayak gitu. Enggak, maksudnya orang-orang Waras Di, ente waras. itu waras Di. Enggak Mas, waktu itu saya kayak gitu. Jadi penggiat nomor atau penggiat Penjudi lah. penjudi, para penjudi itu sering Nggak usah diperhalus. Penjudi gitu. penjudi aja. ya. Sik. Itu bukan halus lagi Bi. Jadi dia sering hunting untuk teman-teman yang mau menikah kayak gitu. Disinyalir teman-teman yang kemungkinan mereka lakunya benar, pernikahannya benar, nanti dia akan mengintim-intim. Oh, apa ya bahasa Indonesianya? Mau punya dendam. Iya, Mau mengintai, merencanakan sesuatu. akan melakukan sebuah kudeta. Enggak ding, mereka akan apapun caranya mereka akan hadir dalam akad nikah. Dalam prosesi akad nikah teman tersebut yang menikah. Nanti ketika sudah ijab tesi, ijab kabul, langsung ditanyakan. Pira asli kayak gitu, Bi. Yang mau keluar itu nomor berapa? Karena mereka meyakini pada yang saat keluar itu, dari pengantin. betul. Itu kemungkinan Iya, jangan ditiru teman-teman. Cuman berapa kali emang seperti itu. Itu mental penjudi itu seperti itu. Apa aja ditanyain gitu. Ketemu kucing pasangin, ketemu curut apa ya. Angel pokoknya. Karena kayak gitu. Soalnya Padahal apa, angkanya cuman berapa? Cuman 10 digit kan ya, angka. paling ya 6, soalnya kan 10 digit. Enggak 1 ya 2, enggak 2, 3 dan seterusnya. Gitu aja nggak bisa nebak. Dan sebenarnya itu mereka tuh main sama KPK. Betul. Ada dulu KPK sama satunya apa? KPK sama Pokoknya lah itulah itu ya. Itu kemungkinannya tuh kecil bang. Betul sekali. Dan dinisbikan malah. Jadi begitu saya ditanyain Mas, ya ganti-gantian. Kamu juga dulu nanyain, saya nggak pernah. Nah itu sangat penting karena katanya malaikat di situ tuh kalau misalnya ini kumpul semua, jadi doanya atau ucapannya yang nikah itu ya kejadian kayak gitu. Ya nggak tahu sih saya, cuman saya nggak mau ngomongin itu aja ya Mas. Maksudnya pernikahan itu penting banget. Tapi buat saya, orang kaya saya orang jalanan, boro-boro saya mikirin nikah. Pacaran be ora tahu, pacaran aja nggak pernah. Kalau dekat sama cewek sampai melakukan hubungan itu wah dunia hitam saya wis. Saya gitu. Cuman karena berjalannya waktu, kemudian saya ditemukan cinta wis, gampangnya seperti itu. Saya harus melangkah ke jenjang yang serius. Saya orang tua semrawut, ya dari kawin cerai lah seperti itu Bi. Saudara pating besasat, saudara itu nggak tahu rimbanya. Kadang-kadang datang tiap tahun kalau lebaran, kadang nggak sama sekali. Kontak Dianggap mati kabeh lah gitu. mati kabeh, kontak anting lah kasih duwe Bi. Nggak ada yang punya. Tapi kan situ nggak dianggap sampah masyarakat. Kadang-kadang. Jadi kan sampah masih bisa di recycle gitu. Oh betul. Apa residu banget ini udah pol-polan bis kayak gitu. Jadi
saya untuk menikah itu nggak kebayang, apalagi punya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya, punya anak itu kecil nggak kebayang blas. Nah, tapi wong kehidupannya saya ditemukan seorang gadis dari anak keluarga baik-baik, ini ya dari keluarga baik-baik, bener ya, dan saya harus nanggung jawab karena disuruh serius. Saya ke sana wong kenal, dalam pandangan saya itu gadis cantik, gadis baik, katanya suruh main ke rumah. Saya main ke rumah, ini kejadian di mana? Di Jawa, padahal dia hidupnya di Jakarta, di sini juga Jawa ya, sama aja. Saya main ke daerah sana ya, agak ngetan, Pemalang ke sana mendekat Pekalongan. Ternyata main pertama kali kayak seakan-akan kakak-kakak bapak-bapaknya itu pengen lihat doang, ini menungsanya kayak apa sih, orangnya kayak apa. Oh, calonnya itu waktu itu orang situ, orang Pekalongan. Iya, jadi Andi ke sana tentu saja dengan minjem motor teman, sampai sana diperlente-perlentein, dikeren-kerenin lah, disetting semuanya agar nampak anak baik-baik, bersahaja seperti itu, sopan, cium tangan segala macam. Pas di sana tertaunya ditinggal semua sama keluarganya, kayak dibiarin, mau ngapain anak saya, mau diapain coba, monggo barangkali mau dipakai silakan. mau dicicipi monggo, mau ditiliki. Saya menahan itu semua walaupun kesempatan itu banyak sekali. Ternyata di jendela-jendela, di lubang angin itu banyak orang, Mas. Oh, ngomong yang bener, iya mereka sumpah pada ngintip katanya. Mau diviralkan gitu. Mau diviralkan. Kalau zaman sekarang itu mau diviralkan. Lalu, iya mau dikawin tangkap mungkin saya seperti itu. Saya kalau dikawin tangkap malah senang, jadi ngeluarin biaya macam-macam di situ aja ya. Cuman anak baik harus mendapatkan orang baik. Saya orang nggak baik menurut saya, tapi harus ditemukan seperti ini. Ya wis lah, saya di sana cepika-cepiki ngobrol biasa aja karena saya merasa memang ada yang mantu. Pas metu, Dek, saya mau pulang dulu. Pating jumbul dari belakang, dari dapur, dari kebun. Man balik. Keluar dari persembunyian gitu. Keluar dari sembunyian semuanya. Yang tadinya dipikir tumpukan karung ternyata orang. Gabah apa ternyata pating jumbul gitu. Aduh, kita itu dikeker, saya dikeker. Langsung, namanya siapa kamu? Ditanyain begitu. Andi, Pak. Padahal samaran kan, bohong banget. Namanya siapa? Andi, Pak. Nggak nanyain pekerjaan, nggak nanyain latar belakang keluarga. Ini putri saya, anak saya. Kalau mau serius ya monggo, jangan buat main-main. Setelah itu saya pulang dari sana, deg-degan. Kok beneran sih jadinya wong saya sebenarnya iseng-iseng tok. Akhirnya 2 minggu berlalu, saya merasa terbebani begini. Orolih ini loh, nggak boleh main-main dengan perempuan ini, dia keluarga bener-bener. Lagi mikirin kayak gitu, kerjaan nggak ada, ditelepon lagi, suruh ke sana sama si cewek itu, sama istri saya. Sekarang kan jadi istrinya kan. Mas, disuruh ke sini Mas sama keluarga, katanya kalau mau serius ya ke sini, kalau enggak ya nggak usah ke sini sekalian. Bingung saya nyari duit buat ongkos, nyari motor yang pantas. Kemarin aja motornya rada bagus. Sekarang kan paling enggak motor kemarin kalau ada, kalau enggak yang sebanding lah, jangan yang epret-epret banget. Nyampelah ke sana, tahu-taunya bukannya nanti ya, wong ciumannya saya ciuman, bukan kayak yang bersih-bersih banget. Saking kangennya mau nubruk begitu ya, mau nubruk ke istri saya dulu, ke cewek saya. Keluarganya udah langsung keluar. Kali ini mereka nggak ada yang sembunyi, dan mereka memakai satu orang keluarga yang paling pintar mungkin. Jadi di sana ada di desa itu dia paling berkiprah. Jadi pamong atau apa didudukin, saya ditanyain macam-macam. Jadi kalau bahasa dirimu di bawah, orangnya duduk di atasnya. Gitu. Duduk di atasnya, didudukin. Iya ya, didudukin, disuruh maksudnya duduk. di interview, Kamu namanya siapa? Siap, interogasi gitu. Umur, nama, alamat, gitu-gituin. Siap dan gitu. Siap. Saya terbuka, tapi untuk yang wagu-wagunya saya enggak. Saya keluarganya berantakan enggak. Saya pekerjaannya apa saya sembunyikan. Itu mah disembunyikan kabeh Mas Andi. Ya iya Mas, terus terang, daripada nanti gagal. Wis, gini aja. Serius, minggu depan tak tungguin keluarganya ke sini. Kalau di sini nggak ada yang namanya pacaran rudak-ruduk, nggak enak sama tetangga. Anak saya juga udah 18 tahun, 18 tahun, nggak sekolah. Bojone saya bilang sekolah mandek Mas, katanya begitu. Sekolah berhenti. Akhirnya saya itu seminggu tuh nyari-nyari orang, ya untuk orang-orang ini tadi ya.
buat ngawal Settingan saya, semua. settingan semuanya buat tadi melamar itu. Akhirnya ada sebuah keluarga yang memang pernah ditulungin sama keluarga saya atau gimana dulunya, wis mangkat kur aku kabeh sama keluarganya dia, mobilnya dia, apa bawaan itu namanya parselnya mereka, semuanya seolah-olah aku keluarga, tapi kan mukanya beda Mas. Mereka tuh mukanya ada gagah-gagah, ayu-ayu, aku kan modelnya kayak gini katanya, tapi apa ya, kayak masih saudara begitulah, karena begini alasannya macam-macam. Nyampe sana diterima dengan baik, ada apa namanya ustadz segala macam, makan besar lah di sana. Terus ditentukan sebuah pernikahan, ternyata nggak lama, itu sebulan ke depan setelah hari itu. Berarti itu ngelamar kan, ngasih cincin kecil, itu dari sana semuanya. Saya bingung, saya aja hidupnya di rumah sendirian. Itu cincinnya settingan juga enggak? Kayaknya diambil lagi, Oh, diambil lagi. Kayaknya itu udah settingan, udah ngomong sama calon katanya. Nanti apain pura-pura tapi aja. jemin dulu sama tetangga gitu. Akhirnya itu saya dag-dig kayak saya kok menikah, wagu banget ya Allah, apa benar saya harus menikah? Ketika saya mulai berusaha dengan keras untuk usaha ini itu, tentu saja nggak ada modal, ikut kerja sana sini. Dapat 50.000 buat makan, udut, sama rokok, buru-buru nabung, penikah 2 minggu lagi. 2 bulan apa 2 minggu ngomongnya tadi sebulan lagi lah, taruhlah segitu. Nggak nyampe, garong apa ya, udah mikir kayak gitu, udah garong apa nomor kayak teman-teman, tapi saya nggak biasa nomor. Lagian nomor juga harus pakai modal, pusing. Akhirnya ketika seminggu terakhir Mas Andi itu memilih jalur semedi, memilih jalur semedi karena memang mentok sekabehane katanya. Saya udah mentok dan saya kayaknya nggak ada jalan keluar di waktu itu pikirannya, nggak ada keluarga nggak apa. Akhirnya saya pindah, yang tadinya rumah saya, keluarga saya milih rumahnya Mbah Buyut yang udah kosongin itu di daerah kebun sana, di tengah-tengah alas lah. Sebenarnya sih nggak tengah-tengah banget, cuman kan karena memang kiwat tengahnya samping kiri kanan itu nggak ada rumah lagi, kebun semua. Aku ngomongnya itu di tengah-tengah alas. Itu separuh gentengnya udah nggak ada sompang, ada macam-macam. Rumah kuna, batanya aja Mas. Sampean pernah ke sana apa enggak? Ya enggak, sampean be orang mana saya nggak tahu. Pokoknya kayak gitu Mas, kayak rumah udah wis orang tahu ditempati lah. Kata orang juga sesekali ada rombongan pencari angka ke situ buat ngelontang. Cuman saat itu saya ngomong sama lingkungan, aja kosih jangan sampai ada yang ke sini. Apa nang ngelontang Mas? Ora kalem, saya mau semedi di sini. Akhirnya memang aman selama seminggu. Mas Andi itu di rumah Mbah Buyutnya ya, nempatin satu tempat, satu kamar paling belakang, dekatnya sompangan, berarti dekatnya kamar mandi. Berarti kamar saya tempatin itu tidak ada pintu Mas, nggak ada pintu. Terus kalau misalnya saya buka keluar dari pintu itu udah lataran sompang, sebelah sini tuh langsung sampingnya pintu ini langsung ini sumur yang gede banget itu loh, tingginya segini nih. Masih ada katrolnya lengkap, tapi kayaknya airnya nggak tahu bisa dipakai apa enggak, nggak ada yang nempatin sih ya. Kolamnya kosong, gede-gede banget itu sebelah kanannya lagi. Saya ke situ, apa iya ya harus semedi saya. Terus kalau semedi emang bakalan dikasih uang? Paling nggak dapat petunjuk kayak gitu katanya. Akhirnya saya persiapan dari duit yang saya peroleh sedikit-sedikit sama jual-jual barang di rumah yang kayaknya bisa diuangkan, kayak bangsanya rongso, besi-besi itu. Lumayan saya gawan atau modal 200.000 masuk ke rumah tersebut. 50.000 buat mencingin lingkungan situ lah, orang yang tadi saya omongin, jangan sampai ada yang ke situ. Pas sampai sore saya ditinggal, rada pelong-pelong, saya nggak ada basic tukang gelontang, tukang jalan malam. Udah rumah begini ya, hawanya udah nggak enak banget. Tapi saya ngelihat ada kelambu itu yang buat anti nyamuk itu, anti nyamuk. Jaring Masih bagus, cuman kotor. Ini wong sore aja, siang lah saya datang ke rumah itu ya, itu aja nggak pakai. Saya bawa kunci, bawa anak kunci, tapi nggak lewat situ karena cuma digini aja udah buka. Jadi saking rempolnya, saking ambrolan begitu.
Pas saya ngeliat ada tumpukan tadi kelambu, saya gedap-gedap gini ya, saya bersihin, oh masih bagus. Tadi siang aja banyak nyamuk. Akhirnya improv, saya tutup semua kamar itu pakai kelambu, atasnya saya ikat tali ke atas ke kasur. Jadi kayak cungkup begini loh modelnya. Saya nanti niatnya mau semedi di dalam itu. Biar nggak ada nyamuk ya. Nggak sekalian pakai obat nyamuk apa Mas. Nah, wong semedi orang kayak saya ya masih mikir-mikir, apalagi nanti kalau ada yang makan, saya gimana, boro-boro bisa nikah dapat duit, ada saya mati duluan. Tapi itu saya udah butek banget. Akhirnya maghrib pun tiba, saya itu belet boker, belet buang air aja bingung. Akhirnya ke kebun, untungnya pas mau cebokan bingung ya, airnya harus air kolam, jeblong. Dembleng. Yang aneh pertama ya, saya kan jeburin kalau misalnya udah dapat air pasti kan ditarik-tarik begini lagi kan. Dembleng. Saya dembleng sekali gitu ya. Jelem, udah ada air, ada setengah itu kan bunyinya agak keras, dembleng. Kok bisa ada suara dembleng kayak gitu? Kelebihan ikutannya kayak gitu. Kalau misalnya gaung nggak begitu. Saya sekali dembleng itu di bunyinya itu berapa kali? Jembleng. Kok bisa nemoni ini kayak gini, bunyinya kok seperti ini. Kalau di lengok begini nggak kelihatan dalam, hitam tok ke situ lah. Di bawahnya itu kelihatannya hitam tok. Akhirnya saya jemblengin lagi kan, padahal udah penuh. Jelem 3 kali. Coba deh nanti ikutannya berapa. Mau 9 ada. Kok bisa mantul begitu? Dan kelihatannya memang suaranya itu persis kayak ketika saya jeburin itu. Dembleng itu sama. Bodo amat, krak. Dapat ternyata airnya bagus, bersih, cuman ada daun-daun kayak daun-daunan kering lah yang jatuh. Saya di situ buat cebok. Wudu apa orang ya? Mau wudu apa enggak, mau semedi wudu dulu, sholat dulu segala macam di situ. Ya pakai kain yang saya bawa lah. Sholat di tengah-tengah kelambu itu. Enggak Mas, sampingnya saya sapu-sapuin, ada sapu peninggalan dulu lah pokoknya, saya sapu-sapuin, saya sholat dulu. Lagi saya sholat, lah itu yang lucunya lagi, karena rumah itu saya nggak pernah ke situ lagi zaman kecil tok ya, lagi zaman kecil dulu, ngadepnya itu keder, yang kiblat itu mana, alah wis pokoknya madep paring Gusti Allah, saya madepnya cuma ke Gusti Allah, pokoknya kayaknya kulon tuh ke sini. Saya lagi sholat pas rakaat terakhir, karena tadi pintu kan nggak ada ini daun pintunya, ada yang berdiri di pintu bener-bener. Tapi saya bisa melihat di sudut mata sebelah sini ya, kiri. Assalamualaikum, tahiyat akhir. Saya cuman ke kanan karena nggak berani. Karena orang yang saya pesenin tadi, jangan ada orang yang nginjak areal rumah nenek aja itu ya. Dia itu orangnya penakut juga dan nggak bakalan kesini wis pokoknya. Ini pasti sosok bukan manusia. Dan kalau tak lirik mau coba lagi salam itu masih lirik begini. Misalnya putih KB, kenapa putih semuanya gitu kan. Pas assalamualaikum kanan tok itu udah assalamualaikum, kepala itu kayak ada yang megang. Yakin tangannya sih lembut, tapi kayak tangan bapak atau kakek begitu. Tapi saya nggak bisa ngelihat sini ada bajunya atau apa, cuman tangan tok gitu. Diplegusin begitu. Disuruh kiri. Assalamualaikum berarti kayak seakan-akan dalam batin saya dia ngomong jangan cuma kanan gitu loh, kirinya ya saya diplegusin begini dan nurut, saya nahan begitu supaya jangan ngikut gitu loh. Saya takut bakal ngelihat ke situ begini. Pas saya ngelihat, Allah sekarang bener-bener sekarang tuh saking takutnya di pintu, cuman agak keluar dikit lah, persis di ada sumur, berarti samping sumur. Udah begini Mas, apa gue Mas Andi, pocong siapa maning, pocong roak-rawik banget. Dan saya itu maghrib karena di luar itu sombang, masih ada cahaya ya, kotor menglopot, pocong glopot. Memang ya kan kadang-kadang di orang cerita kan ada yang murinya bersih atau apa, itu mirip-mirip kayak pocong terus kecemplung belet kayak gitu, masih ada putih-putihnya lah, kotor semua. Ngelihat ke arah situ enggak, ngelihatnya ke arah sana, ke arah sumur, nyamping. Aku itu saking takutnya dan nggak bisa berdiri, dan celana saya pakai celana kayak ini kan tahiyat nakuk begitu, kayak nyangkut gitu loh, perasaan sendiri saking takut saya nyangkut. Jadi mau lari yang nggak bisa, lari juga mau ngapain, lari kemana, adanya ke kamar malah ditangkap. Saya tuh kikuk keder
jadi ngucap sendiri, pocong, kayak gitu ngomong, pocong. Terus pocongnya bilang, Mas, sampean gitu. Ya enggak, dia cuman diem. Saya perhatiin siapa dulu nih yang mau bereaksi. Saya tahu di saat itu saya mau semedi dan ini ujian, keren banget Bi. Ini ujian saya dan baru pocong katanya. Podol takutnya udah kayak apa. Saya nungguin. Tahu-tahu dia nengok pelan-pelan. Itu persis kayak lagi di video yang Bondowoso kayak gitu. Jadi raga teklek-teklek begini ngelihatnya, tek lihat di dalamnya itu kopong. Jadi saya ngeliat cuman hitam, tapi kayak ada gerowong begitu loh. Bau Mas, wah baunya ya harus kayak mampu apa, batang banget gitu ya, bau batang banget, bau bangkai gitu ya. Dia ngeliat ke arah saya, tek, malah orang serem, malah nggak serem gimana? Hitam sih, nggak ada apa-apa Mas kelihatannya. Kalau yang lihat ke sana putih, itu memang pocong banget gitu loh. Pas ngadep ke sini kayak kain nyampir aja begitu Bi, nggak terlalu serem pas ngeliat ke arah saya jadi kayak wedok ya, kok kayak gitu loh. Dia itu kayak minder atau gimana? Saya berani ternyata. Dia aja langsung loncat ke atas sumur, jadi bundaran sumur karena ke atas, langsung belum, dan bunyinya itu persis dari tempat saya itu kedengeran kayak ember yang dicemplungin. Alah, jangan-jangan dia rumahnya di situ, yang ikut jemblong-jemblong itu. Saya langsung pas ngeliat kayak gitu ya, berani saya buat berdiri begini, mulai bisa. Mau kemana ya saya ya? Buka tas. Saya sempat beli nasi di warteg dekat-dekat situ. Saya makan, ngeliatin ke arah sumur. Improv lagi. Dong, jaluk dong. Aja mutu maning ya, jangan keluar lagi. Sampean aslinya pemberiannya apa ngelalu sih Mas? Saya ngelalu itu nekat. Saya mau dapat petunjuk supaya dapat duit buat nikah. Akhirnya nggak ada suara apapun, ternyata biasa aja, dan adanya sosok itu tuh. Nah, semedi kayak gini main cengeles katanya. Kalau semedi kayak gini, saya bakalan lulus. Tapi lulusnya kapan? Yang mau ngasih siapa? Bodo amat, saya wallahu alam. Yang penting saya setelah makan, saya nungguin Isya, mau nyamperin ke Kang Rudin yang saya kasih duit 50.000. Ya waku. Akhirnya saya nyamperin ke sana ke Kang Rudin. Itu karena saya masuk ke rumah itu dari pintu samping, nggak pernah lewat pintu bagian depan. Itu saya sekaligus lihat-lihat di dalam itu masih ada barang apa. Semoga masih ada yang bisa dijual gitu kan. Ternyata sudah nggak ada ini Mas. Berarti kayak semacam meja-meja jati atau apa itu yang bisa dijual, diuangkan, udah diambil orang atau gimana lah saya. Udah kosong. Udah kosong, dan banyak kayak kaso apa itu pada jatuh. Saya aja lewat ke sana itu ngeri. Katanya nggak ada genteng sebelah kiri. Kalau yang saya pas lewat itu ngeliat masih ada genteng-genteng yang ada cap-capnya daun-daun itu dulu, kan dicap begitu ya. Itu saya ke depan, saya nggak dapatin sosok apapun. Pas di ruang tamu. Itu udah malam berarti waktu. Udah malam, udah jam-jam 7-an. Saya kan kalau mulai nanti tengah malam, mungkin itu aja nggak dapat tunjuk. Kalau semedi kan pasnya segitu jamnya. Saya tuh pas di ruang tamu, itu di depan pintu persis gantung itu ada lampu yang model dulu itu, yang lampu-lampu rias gantung itu. Yang dari aluminium. Itu saya pikir sosok yang sama seperti yang ada di sumur. Karena memang banyak sekali sawang yang putih itu loh. Saya mandek karena dari tadi saya kan lihatnya kan ke samping gitu kan, takutnya ada ular. Sampai bawa baterai, saya bawa senter, terus pas mau ke depan begini, ada bayangan apa, saya ngeliat ke atas, bukdup kayak pancopot banget, itu lagi gaung. Emang ada angin? Ada angin bener-bener nyantai begini, kayak mau copot banget. Tak pikir itu tadi pocongan atau kunti atau apa ya. Pas saya perhatikan, asap lampu, ternyata saya begini, ping kayak gitu, bunyi kan. Saya pas tak kayak iniin, sembarangan ada yang ngomong begitu, suaranya gede banget sembarangan. Saya langsung mundur begitu kan Mas. Saya ngomong siapa ya Mbah? Maaf Mbah, orang sengaja Mbah. Lagian kita gini siapa sih? Lagian ini punya siapa? Kan punya Mbah saya. Lampu itu langsung begini, ber kayak orang gantungin cincin atau apa. Lama-lama digini-gini, lampu itu muter kenceng banget lah. Mungkin ada putarannya itu
semeteran begini gaung-gaung itu kalau misalnya copot bisa bahaya juga. Saya rada mundur. Ini asli apa enggak ya dalam pandangan saya? Mbak jangan kayak gitu mbak, saya kan putu, saya kan cucu. Di sini saya mau semedi. Itu ada suara kayak gitu sih. Di dalam hati saya ini pasti genderuwo. Genderuwo kan tambah ketawanya tambah ngakak. Akhirnya saya dibawa lampu gitu. Langsung pintu saya tabrak. Nyatanya emang amoh. Itu apa ya namanya rapuh. Saya langsung ke Kang Rohim ke sana. Lalu ini sederet wis menek. Baru sebentar udah ke sini. Belum makan kamu. Udah makan Kang. Terus primen, jadi apa enggak katanya mau semedi. Jadi tapi baru sebentar aja udah gangguannya kayak gitu banget. Sing niat anggar wong pengen duwe hajat. Kalau orang punya hajat yang niat, kan dibatiri apa? Mau ditemenin apa? Situ berani. Yo ora lah, tak luru batir tapi anak yene. Tak cariin teman tapi ada bayarannya. Yo enggak usah, singkat cerita saya balik lagi ke sana. Dan saya jalani itu di dalam ini apa tuh? Kelambu. Di situ itu enggak gesernya cuman kalau mau kencing, kalau buang air begitu ya. Ke situ lagi, enggak sholat, enggak. Selama mungkin kisaran 4 hari jadi pati geni bi. Enggak ngeliap sama sekali, enggak tidur Mas. Saya enggak tidur, enggak makan, cuman kencing tok lah. Enggak buang air besar enggak. Pas hari terakhir itu saya didatangin sosok tadi pocongan yang kemarin sliwer di depan saya, merobosnya itu lewat mana? Wong ini ada kelambu. Itu benar-benar lewat depan saya dan saya udah nggak ada perasaan takut, nggak ada apa. Yang ada tuh lapar banget, badan udah panas banget dan saya hampir nyerah, benar-benar hampir nyerah. Itu lewat depan saya, eklek, terus tangan gede banget. Ternyata sosoknya genderuwo bener. Cuman dia badannya kayak masuk ke tanah separuhnya. Cuman lewat terus. Gak ada suara apapun, ngeliatin begini lewat, matanya kan merah banget. Sampai gak takut Mas, saya lapar, katanya. Lapar dan saya nunggu, saya pengen nikah kayak gitu. Gak ada yang bisa dicok ngomong. Satu itu ya pocong, genderuwo. Terus ada sosok bocah-bocah kecil pada kakek pada guyonan lah di depan saya, di kiri kanan saya. Terakhirnya senyap, benar-benar senyap. Dan saya baru 3 hari itu baru ngomong, ya Allah, saya pengen dapat rezeki. 3 hari baru ngomong kayak gitu. Iya, saya itu pengennya waktu kemarin itu ada sosok apa yang datang terus nyoh kayak gitu loh dalam pikiran saya. 3 hari saya baru ngomong sama Gusti Allah, ya Allah saya pengen ada jalan rezeki. Saya jangan sampai malu, kasihan calon istri saya kayak gitu. Itu nggak ada suara apapun, senyap. Tahu-tahu ada telapakan gede banget itu nendang belakang saya. Jegrek nyangkut di lambu. Kayak gini bener-bener nyangkut begini. Saya nyangkut, ditarik lagi, dilempar lagi ke arah kiri, nyangkut lagi begitu. Diontang-antingin di kelambu itu. Itu yang ketawa banyak banget. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi saya nggak pernah lihat wujudnya apa. Pas saya udah lemes banget, saya ngelambruk pas di tengah-tengah. Posisinya kayak sujud begitu. Emang saya duduknya juga di sajadah kan. Itu ada suara. Wong Arab punya rezeki, kalau mau dapat rezeki ya usaha. Kalau cuma duduk yang mau ngasih siapa? Metu, digituin, disuruh keluar. Saya langsung disuruh keluar. Sampean metu Mas, saya keluar aja udah pada bengap kejedot-jedot sih ya. Saya keluar begini tuh, lemas banget. Pas buka ternyata itu mau pas di pintu itu udah jejer lagi dan nggak satu itu sosok pocongannya ada di situ. Saya karena udah diontang-antingin macam-macam dan udah mentok banget. Mikir kabeh mana? Aku ora wedi katanya seperti itu. Baru dari situ saya mikir, iya ya, yang mau ngasih siapa kalau saya cuma duduk. Akhirnya saya waktu itu berarti hari keempat saya udah layu banget. Saya datangin saudara-saudara yang nggak pernah saya kunjungin udah lama. Sebentar, datengin saudara yang udah lama nggak dikunjungin tadi. Iya, silaturahminya terputus lah semenjak orang tua saudara nggak kumpul begitu. Saya ngomong apa adanya. Kalau saya itu cerita dari A sampai Z. Saya mau menikah, bisa nih orang ngomong kayaknya dianggap apa? Saya itu dianggap apa? Iya Kang. Runtah katanya. Iya runtah. Wah pucung betidur katanya begitu. Wis, kok Kakang melu? Pernahnya manggilnya Kakang.
Terus dikasih, kamu ada rokok enggak? Buat pegangan 500 ribu saya dikasih. Terus datang lagi terus, setiap saudara kayak gitu. Saudara jauh banget lah, bukan saudara dekat. Itu saya ngumpulin duit 3 juta dapat Mas. Terus ada yang ngomong, motor bukan dudul loh. Saya ambil. Bener-bener saya nggak ada malu. Asli gawe aku orang duit, saya nggak punya duit. Tapi ada motor, BPKB ini lah nggak. Kosongan. Sana bawa ke bengkel. Saya jual sore itu, dapat itu 2 juta. Saya dapat duit waktu itu mau 5 juta. Itu akhirnya pas hari H, saya bingung. Berarti besoknya gitu ya, ada saudara lagi yang tadi pertama ngasih duit 200 ribu. Kia jasanya tunggu, jasa aku tunggu besok. Dan jangan tinggal di sini, ayo ke tempat kakang sana. Dipaesi, saya berangkat nikah. Asli, saya akhirnya nikah. Dan sampai berapa tahun, semua rahasia itu nggak pernah dibuka ke keluarganya istri. Jadi saya ceritanya ke istri gitu, kata Mas Andi. Tapi setelah udah mulai kerja, udah kayak orang-orang kayak yang lain lah, ya kita mulai terbuka kerjanya apa-apa. Yang lain tuh saya silent semua ke keluarga. Itu aja sih Mas. Dulu kerjanya semedi gitu ya? Iya semedi, nggak pernah. Oke. Baik, itulah jalan hidup orang, kita nggak pernah tahu. Yang jelas kalau kita mau rezeki ya kita harus berjalan. Iya. Ya semedi itu ibaratnya kayak kita berdoa gitu kan. Kita minta petunjuk gitu ya. Gimana sih jalannya rezeki? Tapi kan suruh jalan, udah jalan aja yang penting itu aja. Oke, itu aja. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Andi yang udah berbagi kisahnya. Semoga ada sesuatu yang positif bisa kita ambil. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Mohon maaf kalau misal tadi ada kata-kata yang nggak sopan, nggak enak. Itu konteksnya kita cuma bercanda aja gitu. Jangan dimasukin hati. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, supaya nggak perlu semedi-semedi kayak Mas Andi gitu ya. Yang lagi sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.